memberikan segala kehidupan kami untuk Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat di tengah-tengah kehidupan kita semua. Ya, kita baca di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-21. 1 Yohanes yang ke-4. Sudah dapat semua? Oke. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita bisa baca berbalas-balasan. Saya membaca ayat yang ganjil, Nando dengan Bapak membaca ayat yang genap. Yang sudah dapat katakan amin. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-21. Perikopnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita baca bersama-sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Ya, kebenaran firman Tuhan ini begitu luar biasa, begitu dahsyat,
Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kita harus hidup saling kasih mengasihi. Hidup saling mengasihi, kadang di dalam kita mengutarakan kasih itu seolah-olah kasih itu mudah sekali untuk dilakukan, tetapi kasih itu juga sukar untuk dilakukan. Benarkah tidak? Apakah kasih itu merasa gampang dalam hidup kita? Kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau melakukan kasih itu sangat susah. Sangat susah. Contohnya begini. Kadang orang memberi dalam bentuk apapun, walaupun itu dalam materi, dalam hal apa saja. Tetapi di saat kita terhimpit, kadang kita juga susah untuk melakukan. Benar toh? Coba kalau macam Nando pergi ke sekolah, mama kasih uang jajan cuman 10.000 contoh. Macam David kah, Mano kah, siapa begitu, dia tidak ada uang jajan. Apakah bisa uang 10.000 itu kita bisa berbagi? Kalau bisa berbagi itu pertanda bahwa kita juga bisa mengasihi. Kalau kita mengingat kebenaran firman Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan itu bilang apa? Bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Kalau bagaimana kita tidak bisa mengasihi? Padahal Allah sudah terlebih dulu menunjukkan kasih itu dalam setiap kehidupan kita semua. Orang malas tahu, masa bodoh, acuh tak acuh dalam setiap kehidupannya. Mungkin yang sana dalam kesulitan, mungkin yang ini ada kelebihan, tetapi hidupnya adalah acuh tak acuh, masa bodoh, menipu diri sendiri. Ada bilang tidak ada. Tetapi Tuhan mengajarkan dalam setiap kehidupan kita bahwa kalau kita mempunyai sesuatu yang kita punya, anggaplah itu sudah lama, itu harus dikeluarkan supaya yang baru itu masuk kembali. Bagaimana kalau kita mau menahan yang lama terus? Bagaimana yang baru bisa masuk? Logikanya itu seperti begitu. Tapi kalau yang lama kita keluarkan, pasti yang baru, pasti Tuhan akan sediakan. Itu ajaran tentang kita bagaimana kita harus melakukan kasih. Kadang mau melakukan kasih saja itu gini. Sekarang ini kita banyak di sosmed. Pergaulan kita di sosmed mungkin melalui FB, melalui Telegram, melalui WA, melalui Messenger, melalui Instagram. Gini, yang dinamakan kasih itu kayaknya itu sudah lenyap, sudah hilang. Yang ada itu adalah saling baku sindir, menyindir. Yang satu punya kelebihan ini, yang satu tidak senang. Yang satu punya itu, yang sini harus seperti begini, yang sana harus seperti begini. Coba kalau kita di antara kita mempunyai saling kasih, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan suatu hal yang lebih di dalam setiap kehidupan kita. Kita bicara tentang kasih ini kan tidak ada habis-habisnya. Kita bicara tentang kasih ini tidak ada habis-habisnya. Bagaimana kita dituntut dalam setiap hidup kita. Kasih itu harus nyata dalam setiap hidup kita. Kasih itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Macam seperti Mama seperti begini. Mama hidup berdampingan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Mama masak di belakang. Mama masak di dapur. Secara manusia, kalau beli ikan satu tumpuk saja, dimakan untuk kita keluarga sendiri saja itu mungkin tidak bisa. Begitu. Tidak bisa. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus berbelas kasihan kepada sesama. Apalagi yang bukan sealiran dengan kita. Nah, melalui kasih itulah orang akan melihat. Bukan kasih secara materi, mungkin kasih secara perbuatan, kasih secara perkataan, itu yang harus kita lakukan.
Kalau kita membaca di ayat-ayat yang tadi, di ayat kebenaran firman tadi, coba renungkan. Coba renungkan ayat demi ayat harus kita baca, bukan hanya sebaca langsung hilang, bukan sebatas dibaca langsung kita kabur, kita tidak menangkap sesuatu, kita tidak melakukan sesuatu. Seperti di ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi saudara kita itu seperti apa? Mengasihi dengan keluarga kita itu seperti apa? Mungkin saudara kita ada melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin saudara kita masih minum mabuk, masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita malas tahu, kita tidak mau menegur, kita tidak mau melakukan hal-hal yang nantinya tinggal masa bodoh. Tetapi kasih itu kan bukan yang tadi Mama Su bilang. Kalau kasih itu bukan sebatas melakukan dengan materi saja. Harus melalui teguran. Oh, orang ini tidak berbuat baik. Oh, orang ini perilakunya ini seperti begini. Itu namanya kasih. Merangkul. Dinasehati. Kita mengingatkan. Satu kali, dua kali, tiga kali. Mengingatkan. Selalu mengingatkan. Harus kita mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan, jangan sampai, contohnya saja begini. Dia terjerumus dalam hal-hal yang mungkin minuman keras ini sudah melekat di dalam kehidupannya. Terus ada lagi yang terjerumus lebih dalam lagi ke hal-hal yang mungkin bisa saja terjerumus dalam hal narkoba. Mungkin dalam hal perzinahan. Mungkin dalam hal yang melakukan seks bebas. Kita sudah tahu, tapi kita seolah-olah tidak tahu. Nah, itu sama saja kita tidak mengasihi saudara kita. Kita sama saja tidak mengasihi keluarga kita. Bagaimana kita mengasihi? Sudah, malah kita tepuk tangan. Kita tertawa. Melihat mereka seperti begitu rasanya. Sudah tuh, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak gini ya, nanti dia akan tuai sendiri. Tetapi kita wajib hukumnya untuk kita selalu mengingatkan. Allah sendiri berkata bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bagaimana kasih itu kita salurkan kepada sesama kita? Melalui apa saja kita bisa berbagi, itu namanya kasih. Kita bisa saling sharing, namanya juga kita kasih. Nando di sekolah, Nando di rumah, Nando di lingkungan, Nando di tempat bermain. Nando harus tunjukkan karakter itu. Karakter itu bukan kasih, itu bukan begini. Mari, ini saya ada uang, kamu beli ayam, lalu kita bakar-bakar. Tidak, tunjukkan kasih. Ada temanmu mungkin yang di dalam pergaulannya mungkin dia di sekolah. Ini contoh di sekolah. Pas pelajaran begini atau istirahat, dia keluar sembunyi yang jauh sana. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin dia merokok. Nando ini tahu. Dengan kasih, Nando bilang begini. Contohnya saja mungkin Jo. Ini contoh saja, Jo. Kamu jangan merokok. Karena merokok itu begini, karena itu begini. Jo, saya sayang kok, saya mengingatkan. Karena ini seperti begini. Kalau saya tidak, terserah kamu. Kamu mau bagaimana. Terus lagi, mungkin jam istirahat. Ibu guru taruh tas atau taruh apa, mungkin ada uang di situ. Dia berusaha untuk beroperasi, mengambil dompet, mau mencuri uang, mencuri begini. Jangan malah didukung. Sesuatu yang tidak baik itu jangan kita mendukung. Sesuatu yang tidak baik kita harus memberikan pagar. Begitu. Kita harus berani berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita. Bukan hanya sebatas kasih saja.
Kasih saja, tapi kalau tidak dengan hati, kasih saja tidak dengan ini. Ini bukan saya memberikan contoh kepada orang lain, mama memberikan contoh kepada diri sendiri saja. Kadang itu mama juga dongkol ada, jengkel ada, marah ada, begitu. Tetapi yang mama perbuat itu begini, hanya marah, hanya itu gini, hanya sebatas ngomong begitu, hanya sebatas ngomong saja. Tapi kalau memang barang itu seperti bagaimana sudah. Gitu. Intinya segala sesuatu kalau mau berbuat yang terbaik, mau berbuat kasih, mau berbuat yang lain-lain, kita harus melibatkan Tuhan. Kalau tidak ada keterlibatan Tuhan, apapun yang kita lakukan itu akan sia-sia. Ya, firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Di ayatnya yang ke-19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi. Allah di ayatnya yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itu janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan kepada kita semua. Belajar untuk berbuat yang baik, belajar untuk berbuat yang menyukakan Tuhan, belajar berbuat untuk menyenangkan orang tua, belajar menghargai lingkungan, belajar menghargai keluarga, belajar untuk dengar-dengaran. Karena belajar untuk dengar-dengaran itu juga sama saja itu kasih. Oh iya, saya mengasihi, saya punya mama, saya mengasihi, saya punya bapak. Nando contohnya, saya mengasihi saku bapak, saya mengasihi saku mama. Kalau bapak dengan mama mungkin memberikan nasihat seperti begini, bukan berarti mama dengan bapak ini tidak suka dengan saya. Berarti, oh iya ya, saya pergaulan sampai seperti begini, saya punya kehidupan sudah seperti begini, berarti ini sudah terlampau jauh. Ini contoh saja, begitu. Akhirnya apa? Orang tua duduk, orang tua menegur, orang tua menasehati, orang tua memberikan bimbingan, orang tua memberikan segala yang orang tua tahu. Karena apa? Tuhan, orang tua itu adalah wakil kedua dari Allah. Allah tidak menyampaikan langsung, tetapi Allah bilang apa? Pak Ferry, sampaikan ini dulu kepada Ika, sampaikan ini dulu kepada Nando. Oh iya, saya percaya ketika nasihat orang tua disampaikan buat anak-anaknya, saya yakin dan percaya suatu kelak kamu memperoleh kehidupan yang sukses, kehidupan yang luar biasa. Setiap orang tua itu mengharapkan kehidupan anak-anaknya itu menjadi baik, kehidupan takut akan Tuhan, kehidupan memprioritaskan Tuhan, hidup mau melayani Tuhan, hidup mau memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak menuntut apa-apa. Tuhan itu menuntut hati kita, menuntut dalam setiap kehidupan kita. Senangkan Tuhan saja. Senangkan Tuhan saja, senangkan Tuhan saja. Nanti yang lain-lain itu begini. Nando kalau bangun pagi, contohnya begini, kita mau mesbah pagi. Walaupun Nando mengantuk, istilahnya masih patah-patah untuk mau menyembah Tuhan. Disitulah Allah berdaulat atas setiap hatimu, atas setiap penyerahanmu, atas setiap apa yang kau mau serahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Oh iya, Nando, nanti kalau kau ujian, ini sudah tatap muka. Kalau kau ujian, soalnya begini, hikmat, marifat, pewahyuan ilahi dari surga, kecakapan, kemampuan, kepandaian, itu yang nanti Tuhan akan kasih. Walaupun soalnya itu susah, walaupun soalnya mungkin Anda belum, ini terlewat, ini saya belum baca, tetapi Tuhan bilang begini, kerjakan saja, kerjakan. Oh iya, jawabannya itu begini, begitu. Makanya Bapak Mama selalu mengingatkan apa? Di dalam doa itu kita selalu minta apa? Keterlibatan Tuhan. Keterlibatan Tuhan itu harus ada di dalamnya. Dalam bentuk apapun. Harus kita melibatkan Tuhan. Fungsinya apa? Kita setiap pagi kita harus mesbah. Siang kita harus mesbah.
Malam kita harus mesbah. Sebenarnya untuk mesbah ini kita tidak dibatasi oleh waktu. Kita bisa setiap detik, setiap menit. Harus kita mesbah. Itu sama saja kita juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu harus setiap detik, menit. Jangan kita hanya ucapkan saja, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Mengasihi Tuhan berarti kita sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengasihi Tuhan berarti sama saja harus kita memprioritaskan Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi, kita harus buktikan. Kita harus buktikan, kita harus ada tindakan. Jangan kita bilang mengasihi tapi tindakannya tidak ada. Itu sama saja tadi bilang di ayatnya yang ke 19 kah? Itu. Sama saja tidak percaya. Kamu bisa mengasihi bagaimana? Yang kelihatan saja sudah tidak bisa, apalagi yang tidak kelihatan. Gitu. Memang kalau bicara kasih ini kayaknya itu mudah sekali. Tapi tanpa minta tuntunan daripada Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan. Bahwa kasih itu kita sanggup lakukan. Oleh sebab itu, di dalam doa kita minta hikmat daripada Tuhan. Mama itu suka kalau berdoa itu bilang begini, karakter Kristus itu biar nyata dalam setiap kehidupan kita. Pikiran Kristus itu biar nyata dalam setiap kehidupan kita. Roh Tuhan itu biarlah ada dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tujuannya itu kita tidak belok ke kanan, kita tidak belok ke kiri. Dan kehidupan kita itu lurus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapati kita tetap setia. Tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Contoh begini, Nando sekolah itu juga jangan meninggalkan jejak yang tidak baik di sekolah. Benarkah tidak, Nando? Benar toh? Jangan meninggalkan jejak yang tidak baik di sekolah. Contohnya apa? Contohnya sudah terlambat, panjat pagar, sudah terlambat, provokator teman-teman lagi, sudah terlambat, tidak melakukan tugas tanggung jawab sebagai pelajar. Itu kan sama saja tuh. Nah, ketika Nando lulus, nanti yang dikenang apa? Yang dikenang di sekolah ini apa? Anak itu dulu tuh begini. Tetapi kalau Nando mengajak teman-teman duduk, mungkin ada waktu istirahat, duduk, sharing. Jangan begitu, teman kita ini ada sakit. Bagaimana Tom pulang sekolah? Kita mungkin ini kumpul 1.000, 2.000 kah? Begitu baru kita pergi lihat dia. Kasihan. Tom ketemu dengan dia kah? Baru kita berdoa. Nah, itu menjadi anak yang luar biasa. Menjadi anak yang penuh kasih di dalam Tuhan. Karena siapapun orangnya yang bicara kasih itu kalau di mulut itu paling, orang bilang apa? Paling lincah sekali. Sama saja begini, firman Tuhan ketika ditaburkan tentang kasih, seolah-olah orang itu menerima dengan sukacita, seolah-olah itu orang menerima dengan saat itu juga orang mau melakukan. Tetapi kasih lewat tidak sampai dengan makan jam lagi ada, itu semua sudah berubah. Oleh sebab itu begini, minta daripada Tuhan untuk mengilhamkan semua itu di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita memiliki rasa kasih terhadap sesama kita, apalagi terhadap Tuhan kita. Karena Tuhan itu yang penuh dengan kuasa, Tuhan itu penuh dengan keajaiban, Tuhan itu penuh dengan segala. Allah kalau tidak mengasihi Bapa dengan Mama, saat ini Bapa mungkin masih di seismik, pikul kayu, pikul kabel, pundak sampai lecet-lecet. Kalau Allah tidak mengasihi, saat ini juga Bapak tidak ada di Dispenda, tidak ada di Bawaslu. Kalau Tuhan tidak mengasihi, mungkin kita juga masih tinggal di rumah Bapak. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih anugerah Tuhan,
yang luar biasa sehingga kita mau tidur sudah disediakan rumah. Kita mau naik kendaraan ada motor. Melihat anak-anak sudah besar, melihat anak-anak sudah berpendidikan. Itu karena apa? Itu karena kasih anugerah Tuhan. Nah sekarang begini, kalau Tuhan sudah memberikan kasih anugerah, terus balasan kita terhadap Bapa kita itu apa? Itu terhadap Bapa kita itu apa? Apakah kita hidup mencemari? Ataukah kita hidup mau belajar hidup kudus di hadapan Tuhan? Nah, waktu Mama khotbah terakhir di hari Minggu yang sana, Mama bilang, kalau orang bicara kebenaran firman Tuhan, kalau orang mengajak bicara tentang surga dan neraka, orang akan bilang kamu sok-sokan. Begitu. Tetapi itu harus disampaikan. Karena itu kebenaran. Mau terimakah, tidakkah? Itu kebenaran firman Tuhan. Karena kasih anugerah yang begitu luar biasa. Kalau kita tidak mengasihi, kalau kita tidak kasih itu tidak tersampaikan, bagaimana? Mama itu kalau merenungkan begini, betapa kedahsyatan Tuhan itu luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Melalui apa? Melalui proses. Kita harus mau menerima prosesnya. Karena Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan kasih proses. Kalau Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak akan memberikan proses terhadap kita. Gini, lurus saja. Oh iya, naik, tanjakan naik, dan pada akhirnya jatuh langsung masuk kubur. Begitu. Tetapi kalau Tuhan mengasihi kita melalui proses, prosesnya apa? Cari pekerjaan, tidak dapat. Cari ke sana, belum dapat. Cari ke sini, belum dapat. Nah, pas dengan waktunya Tuhan, yang Tuhan kehendaki, oke sudah. Seperti Bapak saja, masuk di seismik dulu. Jangan langsung duduk yang di kursi yang langsung bisa putar-putar. Nanti tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nanti tidak tahu mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena yang didapat itu bukan yang daripada Tuhan, tetapi yang didapat itu hasil dari jerih mereka. Banyak hal yang terjadi seperti begitu. Saya. Ini loh saya. Begitu. Saya tidak tahu terima kasih bahwa Tuhan itu menyatakan perkaranya itu bukan melalui langsung iya begini, tidak. Justru Tuhan mengasihi kita lewat perkaranya Tuhan apa? Kesakitan dulu yang harus kamu rasakan. Kesukaran dulu yang harus kamu rasakan. Itu namanya Allah mengasihi. Allah mengasihi. Ketika Allah sudah mengasihi, oh betul. Ini aku seperti begini. Dia bisa mengucap syukur. Dia bisa berterima kasih. Akhirnya apa? Tuhan membawa kita dalam perkaranya Tuhan terus. Walaupun itu bukan dengan secara instan, harus pakai waktu. Kalau tidak pakai waktu, langsung gedebrek jadi orang begini. Saya berdoa hari ini dan hari ini juga Tuhan memberikan jawaban. Orang tidak akan cari Tuhan. Orang tidak akan cari Tuhan. Jangan di saat kita kesesakan baru kita begini. Aduh, di saat kita dirudung masalah, ada seperti begini, baru kita gencar untuk Tuhan. Tuhan bilang begini, oh sekarang aku berhadapan seperti ini baru gencar. Tidak. Kita berkelimpahan atau tidak, kita suka atau ada, kita dalam hidup seperti bagaimana, tetap kita harus mengasihi Tuhan kita. Mengasihi Tuhan kita. Mama itu senang kalau mama di kamar mandi, kalau di kamar mandi itu seolah-olah di situ tuh Tuhan mengingatkan banyak hal. Kadang kalau mama bawa HP itu begini, mungkin mama lihat sesuatu apa begitu, tiba-tiba itu kayak diingatkan, iya ya, kok Tuhan ada dalam setiap kehidupan saya itu seperti begini.
Maksudnya seperti begini itu tidak usah terlalu dijabarkan. Mungkin nanti Nando juga tahu prosesnya, Bapak juga tahu prosesnya apa sih yang Tuhan kerjakan dalam. Maksudnya itu perenungan begitu, perenungan. Makanya Mama selalu bilang hidup itu harus mempunyai perenungan. Kalau hidup tidak punya perenungan, mau mabuk, mabuk. Mau berzina, berzina. Mau lakukan hal kotor, lakukan hal kotor. Mau lakukan itu gini, seolah-olah itu tidak ada dosa begitu. Kamu melakukan seperti begitu, seolah-olah tidak ada yang pantau. Begitu. Kamu melakukan hal seperti ini, kamu tahu begini, Tuhan ada di sisi kamu, Tuhan ada begini, Tuhan ada di dalam hati kamu. Bagaimana kalau seperti begitu mau mengasihi Tuhan? Bagaimana mengasihi Tuhan? Diri sendiri saja sudah tidak bisa mengasihi, apalagi mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesama lagi. Begitu. Jadi kalau bicara kasih ini luas. Kasih apa dulu? Begitu. Kasih apa dulu? Kasih kepada Tuhan kah? Kasih kepada sesama kah? Kasih kepada istri kah? Kasih kepada suami kah? Kita hidup harus saling mengasihi. Suami istri harus saling mengasihi. Adik dengan kakak harus saling mengasihi. Harus saling gotong royong. Tidak harus tupoksnya begini, kamu kerja ini karena ini bukan pekerjaan saya. Kamu harus kerja ini karena itu bukan pekerjaan saya. Tidak. Kalau mama bisa bantu bapak, apa kita harus kerjakan. Kalau Nando bisa membantu mama, mama. Kalau pekerjaan menyapu itu kan bukan pekerjaan laki-laki. Kalau pekerjaan menyapu, masak, itu kan pekerjaan perempuan. Tetapi di sini harus ada kekompakan, harus ada kerjasama. Itu namanya saling kasih mengasihi. Jangan satu orang yang begini, tuntutan begini, gitu. Makanya kita harus belajar dari sekarang. Kita minta daripada Tuhan bahwa biarlah kasih itu terus ada dalam setiap kehidupan kita. Tadi saya sudah bilang, kalau kita tidak bisa mengasihi, mungkin memberikan secara materi, mungkin kita bertegur sapa, mungkin kita saling bergandengan tangan, saling menasehati, saling share satu dengan yang lain, itu juga sudah dinamakan kasih, begitu. Kasih itu tidak harus yang tadi materi yang harus seperti begini, tidak. Coba kalau ingat firman ini, Allah adalah kasih. Dan Allah terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan saya. Kalau Allah tidak mengasihi mama tidak mungkin sekarang ini bisa berdiri di depan dan bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, mama menjadi umat pilihan Tuhan. Mama dipilih menjadi anaknya. Untuk apa? Untuk melakukan visi misinya Tuhan. Dititipkan dalam setiap kehidupan saya. Itu apa sih visi misinya Tuhan yang dititipkan kepada saya? Visi misinya Tuhan yang dititipkan kepada mama adalah bagaimana Ani kamu cara menyembah Tuhan? Bagaimana kamu mengasihi aku? Bagaimana kamu menyampaikan isi hatiku? Itu visinya. Coba kalau macam begini. Makanya mama bilang kebenaran firman Tuhan itu harus dibaca. Kebenaran firman Tuhan itu harus dibaca. Kalau yang tadi seperti begini, jujur mama tadi malam tidak belajar. Tetapi mama setiap waktu sebisa mungkin mama belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika ditunjuk, walaupun ditunjuk itu tidak belajar kah, tidak apakah, tapi firman Tuhan mengatakan waktu baik dan tidak baik harus menyampaikan isi hatinya Tuhan. Jadi kita siap begitu. Kita sudah ada bekal. Bukan hanya sebatas di rumah sini, mau bersaksi. Bukan hanya sebatas di rumah. Mama tidak belajar, mama tidak menyangka, mama tidak mengira. Waktu itu ke ibadah korwil. Sebenarnya ini bukan tugasnya mama. Tetapi ibu dokter tunjuk mama, padahal di situ juga ada mama gembala. Mama gembala waktu ditunjuk juga mama tidak siap untuk kebenaran firman Tuhan. Waktu sudah kalau begitu ibu siap. Saya katakan siap karena untuk Tuhan, saya bilang kalau untuk Tuhan, saya itu siap. Saya siap saja.
nanti begini, nanti Tuhan sendiri yang akan mengilhamkan menyempurnakan kebenaran firman Tuhan itu. Begitu. Minimal satu kata atau dua kata yang tadi disampaikan, orang itu pulang tetap dia akan ingat. Ada sesuatu yang menjadi rema dalam setiap kehidupannya. Itu yang biasa orang berdoa apa? Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan saya. Gitu. Jadi baik tidak baik harus siap. Makanya jangan menganggap remeh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus dibaca. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu harus membaca firman-Nya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu yang tadi Mama bilang, jangan ke kanan, jangan ke kiri, dan kehidupan kita itu lurus-lurus saja. Begitu. Bukan mama radikal, bukan mama tidak, tapi mama mau berkomitmen untuk Tuhan. Begitu. Kalau dulu mama bisa berkomitmen, sekarang ini Tuhan kita yang nyata, kita harus lebih komitmen lagi sungguh-sungguh. Gitu. Apa sih yang mau kita dapatkan? Kalau masalah ini dan itu dan ini dan itu hanya satu bonus saja daripada Tuhan. Begitu. Apalagi kalau kita bincang dengan Tuhan. Contoh saja, Nando. Mama ini mau bayar komite. Mama saya tidak ada uang jajan. Tidak mungkin, Nando, kok bawa tisu ini saya sudah. Kan tidak mungkin dikasih seperti begitu. Kalau setiap hari, apalagi kalau setiap hari dengar-dengaran, setiap hari bikin bangga orang tua, setiap hari menyenangkan, setiap hari membuat orang tua itu, semangat, membuat orang tua itu selalu fresh, membuat orang tua selalu begini. Wah, tanpa bicara seperti begitu, Nyong, kemarin uang 10.000, ini uang 20.000 sudah. Begitu, sama saja Bapak kita. Kalau dipanggil, Bapak juga tidak tahan. Sudah, curahkan sudah. Ini belum habis, sana sudah disediakan. Yang sini baru mau ambil begini, yang sana sudah timbul lagi. Begitu. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan kita. Mengasihi Tuhan itu tanpa syarat. Mengasihi Tuhan itu tidak perlu syarat. Mengasihi Tuhan itu tidak pakai nanti saya sukses dulu toh, saya harus saya harus mengasihi Tuhan. Saya malas. Karena apa? Karena Tuhan saya dalam kekurangan begini, Tuhan tidak mengerti saya. Yang tidak mengerti itu siapa? Begitu. Yang tidak mengerti itu bukan Tuhan. Yang tidak mengerti itu adalah diri sendiri. Bagaimana bisa semua itu terbukti? Kamu saja tidak pernah panggil Bapa kita, tidak pernah memberikan pujian yang terbaik. Makanya Tuhan menuntut dalam hidup kita, berikan Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Baru bagaimana kalau bangun tidur, begitu bangun langsung lompat saja? Apakah itu yang dinamakan kita mengasihi Tuhan? Itu sangat tipu. Begitu. Ya, mungkin itu kebenaran firman Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita belajar untuk saling mengasihi papa, mama, anak-anak. Kita belajar untuk melakukan itu dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan terus menuntun setiap keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.